Hai, perkenalkan nama saya Nurmala. Saya dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Wiraraden Palembang dengan NIM 2120801021. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu yaitu Ibu Novita SPT Embiotek. Saya di sini akan menjelaskan apa itu siklus sulfur. Ya, baik langsung saja saya akan menjelaskan apa itu siklus sulfur. Berikut tahapan siklus sulfur singkat yang akan saya jelaskan menggunakan poin-poin tujuan agar mudah untuk dipahami, mengingat proses cukup panjang. Yang pertama yaitu siklus sulfur diawali dengan adanya aktivitas Gunung Merapi. Ujung masih aktif, bisa juga adanya industri batubara yang digunakan sebagai bahan bakar berupa CO2. Ini Gunung Merapi. Yang kedua yaitu zat sulfur atau belerang selain alami akan naik udara dengan membentuk awan hingga terbentuknya hidrolisis air atau H2SO4 yang mengakibatkan terjadinya kondensasi. Peristiwa ini dikenal dengan tujuan awan karena kondensasi mampu menurunkan hujan. Kita bisa lihat di sini ada awan. Nah, yang ketiga, setelah hujan, awan akan kembali masuk ke dalam tanah menjadi sulfat yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang keempat, sulfur yang berupa organik SO4 di dalam atau di luar akan berpindah ke dalam tanaman. Proses ini disebut dengan penyerapan sulfat yang menggunakan akar dari tumbuhan tersebut. Yang kelima, pada umumnya sulfur akan direduksi oleh bakteri kemudian menjadi senyawa sulfida, namun terkadang bisa dalam bentuk lainnya seperti hidrogen sulfida. Yang keenam, terbentuknya proses daur sulfat selalu dibutuhkan oleh unsur organisme lain. Tujuannya adalah untuk mengurai senyawa menjadi senyawa unsur. Jenis bakteri pada siklus daur sulfur, proses pembentukan sulfat dalam terjadinya karena adanya bantuan bakteri. Yang berperan aktif, senyawa organik SO4-2 plus H2S oleh organik heterotropik, aerob dan anaerob. Melalui proses kimia, saat sulfat mengendap pada permukaan tanah, maka hasil dari oksida mineral sulfida terbentuk oleh fitonorik. Energi ini diperoleh dari proses oksida satu atau lebih dari reduksi senyawa sulfur, meliputi dari sulfida, sulfur, triosfurpan, politonan, produk terakhir yaitu oksidasi senyawa sulfur. Namun sulfur, sulfid, volvinatik kemudian bisa berkumpul oleh beberapa jenis bakteri lainnya. Nah, dari siklus sulfur memiliki dampak positif dan negatif. Dampak sulfur, fungsi dan manfaat siklus sulfur. Sulfur memiliki dampak positif yang bisa bermanfaat bagi kehidupan maupun dampak negatif. Selain itu, siklus sulfur atau belerang juga memiliki fungsi yang menarik untuk dibahas. Yang pertama yaitu dampak positif. Dampak positif dari sulfur memiliki banyak manfaat positif karena digunakan untuk industri kertas. Sulfit bisa juga digunakan untuk pupuk, mensterilkan alat penguap, dan memutihkan buah kering. Belerang merupakan isolasi yang cukup baik untuk digunakan. Nah, yang kedua yaitu dampak negatif. Walaupun memiliki banyak manfaat, ternyata sulfur juga mempunyai beberapa dampak negatif. Dampak negatif dari lingkungan terlihat nyata dalam pemeranan dari lingkungan, di mana dampak ini bisa membuat atmosfer menjadi buruk atau rusak. Udara yang tercemar dengan sulfat oksida dapat menyebabkan atau mengalami gangguan pada sistem pencernaan pada manusia.
Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.